Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kebun Kece dan Ilmu. Wah, kali ini kita akan ngobrol tentang apa ya? Tapi sebelum ke pembahasannya, gimana kalau kita perkenalan diri masing-masing? Dimulai dari saya, Susiana Kapriatini, sebagai host dan para narasumber kita. Saya Syahwa Purwa Andini. Saya Saini Melia. Saya Wahyu Wibowo sebagai narasumber. Karena sekarang sudah mendekati bulan Oktober, gimana kalau ngobrol-ngobrol kali ini kita membahas tentang Sumpah Pemuda. Jadi, pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Menurut Mbak Syahwa nih, apa sih Sumpah Pemuda itu? Kalau menurut aku sih, Sumpah Pemuda itu adalah para pemuda untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia. Perayaan Sumpah Pemuda juga harus diingati dengan semangat pemuda yang tangguh, yang gagah, dan berjiwa besar. Pemuda sekarang harus menjaga Sumpah Pemuda tersebut dan mengikrarkan di dalam hatinya tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Syahwa. Sama-sama. Menurut Mbak Seli nih, apa sih Sumpah Pemuda itu? Kalau menurut aku nih, Sumpah Pemuda ialah suatu pergerakan yang dimana dilakukan oleh seluruh pemuda dan pemudi Indonesia dengan menyalakan ikrar-ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia di masa depan. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Seli. Selanjutnya yang terakhir nih, menurut Mas Yogi, apa sih Sumpah Pemuda itu? Kalau menurut aku, Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober 1928 yang menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan nih dari ketiga pemateri tersebut bahwa Sumpah Pemuda adalah tonggak penting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Pemuda masa kini juga harus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dengan semangat patriotisme. Menurut pemahaman Mbak Syahwa, sejarah Sumpah Pemuda itu seperti apa? Jadi gini nih sejarah dari Sumpah Pemuda. Berawal dari Batak. Menurut pemahaman Mbak Syahwa, sejarah Sumpah Pemuda itu seperti apa? Jadi gini nih sejarah dari Sumpah Pemuda. Berawal dari Batavia atau sekarang disebut Jakarta bersama Surabaya, Semarang, dan Bandung merupakan kota-kota besar pada masa Hindia Belanda yang menjadi magnet bagi kaum muda dari seluruh negeri untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Kota-kota ini berkembang menjadi arena interaksi antar para pemuda yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, etnis, dan agama yang berbeda. Mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan pemuda sebagai wadah berdiskusi sesama anak rantau. Pergaulan antar pemuda dengan beragam latar belakang ini memunculkan pemahaman terhadap adanya keanekaragaman budaya yang melahirkan saling pengertian antar sesama golongan. Salah satu tempat yang populer untuk tempat diskusi adalah Indonesia Club Gerbau atau Indonesia Club Wis di Jalan Kramat Raya nomor 106. Selain sebagai asrama dan tempat diskusi, juga merupakan tempat latihan seni bagi para pemuda. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda dilahirkan di gedung itu, yaitu dalam rapat pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei tahun 1928. Pembicaraan detail Kongres Pemuda baru dibicarakan dalam rapat yang diadakan pada tanggal 12 Agustus tahun 1928.
Rapat ini dihadiri oleh utusan pemuda dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Islami Tembon, Pemuda Indonesia, Jong Cilebes, Jong Ambon, Jong Batavon, dan kaum pemuda Betawi menyepakati susunan pengurus kongres yang terdiri dari Sugondo Jojo Puspito dari PPI sebagai ketua, Komar Said dari Jong Java sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nambon sebagai sekretaris, dan Amir Syarifuddin dari Jong Batak sebagai bendahara. Pengurus lainnya adalah Jong Amin Muhammad dari Jong Islami Tembon, Konjo Sungkono dari Pemuda Indonesia, Nuruk dari Jong Cilebes, Mena dari Jong Ambon, dan Prof. Jemi dari kaum pemuda Betawi. Rapat dibuka pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 pukul 19.30 di Gedung Katolik Jong Nembon di Jalan Lapangan Banteng. Sidang kedua dilaksanakan di Os Jawa Bioskop di Jalan Koningsplein North, Merdeka Utara. Rencananya pada sidang kedua ini menghadirkan 4 pembicara dengan tema pendidikan. Mereka adalah Nona Purno Momblan, Sigit Joko Sartono, dan Ki Hajar Dewantoro. 2 orang yang disebut terakhir tidak dapat hadir karena ada di Yogyakarta. Sidang ketiga diselenggarakan di Indonesia Club Base, Jalan Keramat nomor 106, dibuka pukul 19.30. Pada sidang ketiga ini, rencananya akan dimulai dengan pawai pandu, tetapi dibatalkan karena tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Tema sidang ketiga adalah panduan yang menghadirkan 3 pembicara, yaitu Pamela, Theo Pangemanan, dan Mr. Sunario. Ketika Sunario masih berpidato, Yamin menyerahkan rumusan yang berisi pokok-pokok pikiran yang disampaikan selama kongres kepada Sugondo. Sugondo menerima rumusan yang disampaikan Yamin. Demikian juga dengan Amir Syarifuddin. Rumusan itulah yang kemudian dibacakan di hadapan peserta kongres yang kini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Rumusan tersebut dibunyi sebagai berikut. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebelum putusan kongres tersebut dibacakan, peserta kongres terlebih dahulu mendengarkan alunan biola lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh W.R. Supratman. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih yang kemudian menjadi bendera nasional Indonesia. Dengan demikian, selain melahirkan komitmen untuk mewujudkan persatuan Indonesia, pada Sumpah Pemuda tersebut juga melahirkan simbol kebangsaan Indonesia lainnya, yaitu Indonesia Raya dan bendera merah putih. Nah, pengaruh Sumpah Pemuda sangat besar bagi bangsa Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan semakin meluas tidak hanya di kalangan pemuda saja, tetapi juga di kalangan masyarakat. Sifat kedaerahan yang sebelumnya sangat kuat menjadi berganti dengan sifat nasionalisme yang mengakar pada semangat persatuan untuk terwujudnya bangsa Indonesia yang merdeka dari belenggu penjajahan. Dengan semangat persatuan yang sudah ditanamkan oleh pemuda dalam Sumpah Pemuda, maka usaha untuk mencapai Indonesia yang merdeka semakin luas, sebab komunikasi di antara yang satu dengan yang lainnya semakin mudah. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah mendorong kesadaran masyarakat tanah air terkait pentingnya persatuan dan kesatuan,
Seperti diketahui, sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, beberapa organisasi di Nusantara masih bersifat kedaerahan, di antaranya Tripolo Dano, Dong Sumatera Metro, dan Dong Celebes. Namun, kelahiran Sumpah Pemuda berhasil mengubah hal tersebut. Sumpah Pemuda telah menggerakkan para pemuda dari beragam suku, adat, bahasa, dan bersatu membentuk negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Kehadiran Sumpah Pemuda tidak hanya berpengaruh untuk masyarakat kala itu, namun juga terhadap kehidupan masyarakat masa sekarang. Sumpah Pemuda tersebut akan terus menginspirasi seluruh lapisan masyarakat tanah air untuk tetap menanamkan persatuan dan kesatuan hingga masa mendatang. Selanjutnya, Sumpah Pemuda juga menginspirasi gerakan pemuda selanjutnya dan menjadi landasan pembentukan identitas nasional Indonesia. Sumpah Pemuda tidak hanya mencerminkan tekad persatuan di kalangan pemuda, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya identitas nasional yang melampaui batas-batas geografis dan budaya. Melalui ikrar ini, bangsa Indonesia menemukan fondasi kuat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan, yang pada akhirnya mengukuhkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Dengan mengakui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, ikrar ini memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai simbol pemersatu di tengah keragaman budaya dan bahasa yang ada. Pada akhirnya, Sumpah Pemuda tidak hanya mempercepat perjuangan menuju kemerdekaan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan jati diri bangsa yang mandiri dan merdeka. Terima kasih atas penjelasannya untuk Mbak Sari. Nah, materi terakhir nih dari Mas Yogi tentang isi dan makna Sumpah Pemuda bisa dijelaskan? Isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Maknanya bahwa Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maknanya bahwa Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maknanya bahwa Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Makna Sumpah Pemuda tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan sebagai keunikan alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dan membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini.